Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sragen akan melaksanakan coaching supervisi akademik modul 2.3. Perkenalkan, Nama saya Advan Pradipto sebagai supervisor atau pengamat. saya Raden Rara Yogianti Dwi Rahayu Wismaningrum sebagai coaching. Saya Michael Krisandi Pinam sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi Pak Arfan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik saja Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya Pak? Kalau saya juga sama baik-baik saja, alhamdulillah sehat. Iya. Gini Pak Michael, kemarin saya bincang-bincang kalau kita itu mau menjadi observer, Bapak Michael mau jadi coaching. Nah ini sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak. Iya Pak. Nah, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati. Ya. Sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur peta apa belum. Ya. Kemudian, bagaimana Bapak Michael nanti memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak Michael. Ya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak Michael sudah siap? Sudah. Oh sudah. Pak. Siap. Pertanyaan yang pertama Pak Michael. Iya. Kira-kira kompetensi apa yang Pak Michael ingin kembangkan pada coaching kali ini? Nah, yang pertama kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dari kedua kompetensi ini, kira-kira yang ingin diobservasi Bapak yang lebih spesifik itu yang mana? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, berarti kedua-duanya ya Pak ya? Iya, Oh kedua-duanya. iya, baik. Kemudian yang terakhir Pak Michael, Ya. indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Pak Michael dalam proses coaching kali ini? Iya. Saya ingin coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya Pak, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi setiap dari permasalahannya. Oh ya, yang pertama mampu menemukan solusi, yang kedua menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Iya. Oh baik, nah, sekian dulu observasi kali ini. Silakan nanti Pak Michael melakukan coaching, semoga lancar dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, baik Pak, terima kasih Ya. sudah mau mengobservasi saya dalam proses coaching. Ya, terima kasih Pak Michael. Ya, sama-sama Pak. Halo Bu Rara. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak, alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana Pak? Ya, saya juga sehat-sehat saja Bu. Nah, kemarin kita sudah berkonsultasi ya, sudah menghubungi saya untuk melakukan coaching. Nah, di sini kira-kira apa yang mau diomongkan nih Bu? Iya Pak, sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktunya Pak. Ya, Jadi saya ingin bertemu ini supaya mendapatkan solusi atas permasalahan saya Pak. iya, iya. Nah, permasalahan saya ini di pembelajaran saya Pak. Nah, kira-kira pembelajarannya gimana Bu? Kira-kira apa itu permasalahannya? Jadi di kelas yang saya ampu itu gimana ya Pak? Suasananya itu betul-betul tidak kondusif Pak. Iya, iya. Jadi rame, ribut, kemudian saling mengejek, bahkan ada yang berkelahi gitu. Jadi sangat-sangat tidak tenang gitu Pak. Oh iya iya. Nah jadi di kelas Ibu Rara itu kelasnya ada ya anak yang sering mengejek, ya ada yang sering berkelahi, nah ada yang ribut. Nah dari masalah itu kira-kira nanti Bu Rara mau bagaimana nih ke depannya nih untuk kelasnya Bu Rara? Ya saya kepengen
idealnya kelas itu ya ketika ada gurunya ya tenang, Iya. kemudian apa namanya fokus gitu ya Pak ya, nggak yang ribut-ribut gitu Pak. Iya. Nah, dari hal tersebut, hal apa saja nih yang menurut Bu Rara bisa membuat kelas itu nyaman, kira-kira yang membuat nanti agar siswa tersebut tidak melakukan hal yang seperti itu tadi, Bu? Sebetulnya saya sudah membuat keyakinan kelas Pak, itu untuk saling, salah satunya itu untuk saling menghargai, menghormati. Iya. Tapi masih saja seperti itu Pak. Nah, menurut Bu Rara nih sendiri melihat kondisi kelas Ibu dengan keadaan seperti itu, kira-kira yang bisa Ibu lakukan nih. Nah, yang bisa dibayangkan Ibu dari kelasnya nanti kira-kira melakukan untuk mengantisipasi masalah yang itu tadi. Sebetulnya saya sih kepikiran ini Pak, menerapkan apa pembelajaran sosial emosional ya Pak. Ya. Udah kepikiran itu Pak. Nah, baik Bu. Nah, selain daripada itu, kira-kira menurut Bu Rara nih, nah apa yang harus disesuaikan dengan keadaan muridnya itu? Ya apa namanya, mereka bisa saling bisa menyadari gitu ya Pak. Tapi namanya anak-anak itu Pak, saya masih belum tahu Pak gimana. Nah, kira-kira dalam pembelajarannya nanti mau melakukan teknik apa Pak dalam itunya, dalam melaksanakan setiap aktivitas di pembelajarannya, Bu? Saya kepikiran juga melihat kondisi anak-anak di kelas saya yang nggak bisa diem gitu ya Pak, kinesis sekali. Jadi mungkin saya mau kepikiran ya udahlah ikut bermain bersama dia, jadi mungkin mereka ikut bermain gitu kan Pak, games gitu mungkin Pak, yang kemudian mereka bisa apa nanti biar nggak saling mengejek, biar kompak, biar berkelompok gitu Pak. Nah, mungkin ya saran saya ya Bu ya, mungkin dalam pelaksanaan pembelajaran mungkin bisa diselipkan itu teknik stop. Nah, teknik stop itu kan sudah kita pelajari ya di dalam KSE. Nah, seperti itu Bu. Nah, sekarang saya mau bertanya nih Bu. Nah, kira-kira di dalam kelas Ibu itu siswanya berapa? Saya ada 27 Pak. 27 orang. Nah, dari 27 orang itu kira-kira yang bisa membantu Ibu nanti untuk melaksanakan keyakinan kelas Ibu tadi, pembelajaran melakukan kompetensi sosial emosional, itu kira-kira ada berapa orang gitu? Ya paling-paling ya 20%-nya lah Pak. 20%-nya yang bisa membantu. Berarti 80%-nya itu tidak melakukannya seperti itu, Bu. Nah, jadi ada beberapa hal yang Ibu lakukan ya mungkin nanti. Nah, yang pertama, Ibu membuat keyakinan kelas ya, Nah, dan menerapkan lagi tentang kompetensi sosial emosional. Nah, dengan menggunakan teknik stop itu tadi juga bisa ya. Nah, kira-kira Bu Rara, nah selain dari yang itu tadi, ada lagi Bu yang mau disampaikan? Apa cuma itu saja atau bagaimana? Ya ini Pak, apa namanya, mungkin saya butuh bantuan rekan lain ya Bu Pak ya. Ya, ya jadi nanti butuh bantuan rekan lain lagi ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, nih kapan melakukan rencana itu tadi kira-kira? Ya secepatnya sih Pak, saya kebetulan ini ada jam kosong, saya mencoba untuk apa mendekati guru lainnya, siapa tahu juga mereka punya praktek baik yang bisa mengkondisikan siswa di kelas itu supaya kondusif itu Pak. Nah, bagus Bu, langsung dipraktekkan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu Rara, dari hal yang tadi sudah melakukannya dalam yang ingin dilakukan itu melakukan praktek baik, nah pembelajaran KSE dengan melakukan teknik stop. Nah itu ya Bu Rara ya. Nah jadi saya harap kedepannya nanti Bu Rara bisa melaksanakan apa yang sudah Bu Rara lakukan.
kira-kira nih Bu Rara nih, kapan saya bisa melihat gitu Bu Rara hasil dari yang sudah Bu Rara terapkan di kelas Ibu? Ya, dalam pekan ini Pak. Nah, dalam pekan ini ya Bu ya. Nah, saya harap ya dalam pekan ini nanti ketika saya berkunjung ketemu Ibu di kelas Ibu, saya melihat bahwa kelas Ibu sudah nyaman, tertib gitu ya, saling menghargai semuanya ya Bu ya. Nah, ketika saya mendengar bahwa pertemuan ini sangat bermanfaat gitu ya. Nah, mungkin ada lagi yang Bu Rara ingin sampaikan? Saya kira cukup Pak. Ya, jadi cukup ya Bu Rara ya. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik ya Bu Rara ya. Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya. Jadi apa? Segera saya tindak lanjuti Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Mari Pak. Ya, monggo. Wah, Pak Michael luar biasa sekali. Iya Pak. Coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan baik. Nah, saya lihat ini menurut saya yang catat ya. Setelah saya catat, setelah Pak Michael sudah melakukan coaching, bagaimana perasaan Bapak Michael? Nah, setelah saya melakukan coaching Pak, tadi saya merasa ya kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai ya. Saya juga merasakan sangat bahagia gitu Pak. Jadi bisa bercerita banyak dengan coach sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh coach itu bisa tersampaikan dengan baik. Alhamdulillah sudah tersampaikan. Jika kita merujuk pada indikator tadi yang diungkapkan Pak Michael pada waktu di awal ya. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi? Nah, jadi setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah mampu dan fokus gitu Pak terhadap coaching. Nah, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang sesuai nilai-nilai dengan alur serta. Oh iya, memang begitu tadi Pak ya. Alhamdulillah sudah tercapai dan menurut Rubik juga seperti itu. Ya, gini Pak Michael, indikator pengembangan apa yang Bapak harapkan setelah coaching ini? Nah, indikator yang saya harapkan itu tadi Pak, menambah kompetensi saya dalam melakukan coaching gitu Pak. Iya. Minta saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Ya. Saya mohon izin tadi Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik ya, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Ya. Nah, kemudian Bapak juga sudah ini menanyakan tujuan kepada coach, terus ada mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan, juga merencanakan aksi, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Nah, Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak sudah fokus dengan coaching Bapak. Artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, atau Bapak sudah melakukan mendengarkan aktif atas keluh kesah dari coaching. Nah, pada saat praobservasi tadi, fokus kompetensi yang Bapak sampaikan sudah istilahnya sudah terpenuhi. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Pak. Terima kasih Pak. Saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Pak lakukan, yang sudah Bapak berikan ketika saya melakukan proses coaching Pak. Iya, sama-sama Pak Michael. Dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira ini loh Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berikutnya? Nah,
Baik Pak, jadi saya berencana kedepannya untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Nah, sehingga pada saat melakukan coaching, nah kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak ya dengan coaching seperti itu gitu. Pak, bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Ya, baik Pak Michael, semoga kompetensi yang Pak Michael sebutkan tadi bisa Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi yang Bapak harapkan dengan memperbanyak praktik coaching ya, perbanyak betul ya Pak ya. Nah, jadi nanti saya akan berusaha untuk terus menerus dan melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan menjadi lebih baik lagi. Iya benar Pak, ya latihan itu diperbanyak itu memang lebih bagus. Kira-kira ini Pak Michael, ada hal lain nggak yang perlu disampaikan ke saya? Kalau menurut saya sudah sih Pak, sudah cukup itu saja. Oh iya sudah. Nah kalau begitu sampai ketemu lagi Pak Michael. Selamat siang Pak Michael.